Halo, jumpa lagi di channel kobekaromance.com dengan Sulis di sini. Hari ini aku akan posting video monthly recap. Kalau beberapa waktu yang lalu sempat aku pisah, kali ini aku jadiin satu karena nggak banyak buku yang aku baca selama bulan Agustus kemarin. Oh ya, sebelumnya maaf banget kalau mukanya nggak paripurna alias berjerawat dan agak pilek, agak nggak enak badan. Jadi dimaklumin aja. Oke, langsung aja ke buku yang aku dapat dulu aja ya kalian. Nanti ada sedikit curhat tentang reading slump selama 3 bulan terakhir, walaupun sebelumnya udah pernah aku curhat di blog juga, tapi kalau diutarakan secara langsung mungkin lebih plong. Langsung aja. Buku pertama yang aku dapat adalah ada Haruno Sora dari Laili Mutamimah. Ini juara Yan kedua yang diterbitkan sama Ice Cube atau Young Adult Realistic Fiction. Waktu itu penulis ngontak aku di Goodreads, dia nawarin baca bukunya karena dia tahu buku ini ada di shelf harus punya, dan aku pengen banget baca. Soalnya sebelumnya aku udah baca 7 buku terbitan Ice Cube yang series Yan, dan aku penasaran sama juara kedua. Soalnya aku baru baca yang 3 juara pertama itu, baru baca buku ketiga aja yang punyanya Biondi, yang 1, 2 belum, dan ini adalah juara kedua. Jadi aku sangat mau. Ceritanya cukup dark. Aku rasa yang genre Yan ini emang agak anti mainstream ya sama novel remaja di sini. Cukup memberikan angin segar dan istilahnya sih cukup berbobot. Maaf banget ini belum sempat aku review khususnya untuk penulis, karena seperti yang kalau kalian mantengin Twitter dan blog aku, seperti yang kalian tahu, aku benar-benar 3 bulan terakhir ini terkena reading slump dan blogging slump. Jadi terlebih aku orangnya mudian banget, jadi belum mood untuk nulis atau dan sebagainya. Paling istilahnya sih kalau update blog itu cuman untuk posting yang berbau blog tour, giveaway atau dan sebagainya, yang jadwalnya atau deadline-nya itu udah pasti. Jadi seperti itu. Jadi ya cukup bikin aku keteteran juga. Jadi maaf banget, semoga aja bulan ini bisa aku review, dan beberapa hari ini moodku udah mulai membaik lagi, udah mulai posting blog lagi. Jadi aku harap segera bisa aku review. Selanjutnya ada Kesetiaan Mr. X dari Keigo Higashino. Ini aku dapat dari Mbak Ira, sang penerjemah. Waktu itu, lebih tepatnya sih aku lupa, dia sempat tanya-tanya tentang blog tuh, terus aku kasih tahu, dan ketika bukunya mau terbit dia ngontak aku untuk menjadi salah satu host buku ini. Aku sangat mau, soalnya belum banyak buku terjemahan Jepang yang aku baca. Terus ini genrenya crime fiction, walaupun aku bukan penikmat genre crime, thriller dan sebagainya. Aku rasa dari segi sinopsis dan review yang aku baca di Goodreads yang lumayan tinggi, ratingnya lebih dari 4, aku sangat tertarik dan gak ada salahnya aku mencoba membaca buku ini. Dan ternyata bener, aku cukup suka dan sangat menikmati misteri yang diusung oleh penulis. Selanjutnya ada Bristol dari Vinka Kalista. Ini series City-nya ya, Love City, series terbaru dari Grasindo. Ini Bristol ini letaknya di Inggris. Aku suka banget konsep cover dari series Love City ini. Jadi ini hurufnya timbul, terus di dalamnya itu mencerminkan kota dari setiap judulnya. Kalau total jumlahnya sih belum tahu. Kalau nggak salah sih yang udah terbit dan mau terbit udah ada 5 buku.
ini udah ada reviewnya, sempat ada giveaway juga di blog. Terus selanjutnya aku beli seperti biasa di Mbak Maria, pre-order buku ini cukup lama, sekitar 2 bulan baru sampai, karena ada buku baru yang baru-baru terbit, jadi sekalian untuk menghemat ongkos kirim, soalnya kan jauh rumahku alias terpelosok. Yang pertama ada Confess dari Colleen Hoover. Seperti biasa, kalau ada buku terjemahan Colleen Hoover yang baru aku pasti beli, soalnya aku salah satu penggemar tulisannya. Ini belum aku baca, baru baca awal-awal, terus karena nggak mood aku tinggal dan cari bacaan yang lain. Semoga aja di bulan September ini aku juga bisa selesai dan mereview semua bukunya Colleen Hoover yang udah baca, karena baru series Hopeless saja kalau nggak salah yang udah aku review, padahal udah cukup banyak buku Colleen Hoover yang aku baca. Seperti itu. Terus ada After You dari Jojo Moyes, lanjutan dari Me Before You, belum sempat aku baca juga, masih segelan. Terus ada Dreams of God and Monster dari Laini Taylor. Ini seri terakhir dari series Doctor of Smoke and Bone. Masih tersegel, belum sempat dibaca juga. Terus ada Sharp Object dari Gillian Flynn, thriller. Aku cukup nikmati genre thriller yang ditulis oleh Gillian Flynn, karena ada sedikit unsur yang aku banget, yaitu dia selalu ceritanya tuh selalu dark, terlebih biasanya membahas tentang kehidupan rumah tangga, jadi lebih mudah aku terima seperti itu. Terus selanjutnya bulan Agustus kemarin aku sempat ikut Kopdar Goodreads Indonesia, lebih tepatnya sih merayakan ulang tahun yang ke-9, dan kali ini dirayakan di Solo karena rumah aku nggak terlalu jauh dari Solo ya. Kalau perjalanannya sih kurang lebih hampir 2 jam kalau perjalanan santai. Jadi aku ikut, dan maaf banget untuk teman-teman yang ada di Solo, aku nggak bisa bantu soalnya karena ya keterbatasan waktu, dan yang jelas sih aku nggak, untuk sementara ini atau setelah aku meninggalkan Solo, aku nggak bisa setiap saat bolak-balik ke Solo. Jadi aku lebih, waktu pertama kali dimintain Mbak Mia untuk ngurusin itu, jujur aja aku juga sedih sih nggak bisa bantu-bantu, tapi untungnya pas Kopdar kemarin berjalan lancar, dan walaupun yang ngurusin nggak banyak terbilang sukses. Aku cukup seneng karena banyak ketemu teman-teman baru, baik dan lama yang nggak pernah ketemu. Paling ketemu kalau IRF dan Kopdar Joglo Semar aja, BBI Joglo Semar aja. Jadi ya cukup menghibur, dan aku dapat banyak buku gratis. Oke, aku ambilin dulu. Sebentar. Aku dapat 6 buku. Yang pertama ini judulnya Annie dari Thomas Meehan. Ini aku caranya dapat itu kan ada seperti kayak ada quiz atau games itu, jadi suruh nebak judul buku, dan waktu itu aku bisa dibilang sih jawabnya yang agak paling akhir, soalnya jujur aja judul-judul bukunya tuh nggak aku banget, banyak buku yang nggak aku tahu. Jawab ini pun karena ada salah satu teman itu entah nggak tahu cara permainannya atau gimana, dia bocorin salah satu kata dari judul bukunya itu. Aku jawab bener. Terus aku milih buku ini dari buku-buku yang tersisa, soalnya yang pertama dapat bisa milih gitu, pertama yang bisa milih dari buku-buku yang disediakan. Waktu itu sih aku sebenarnya ngincer bukunya Orisuka yang baru, tapi nggak tahu siapa yang dapat. Terus aku pilih buku ini, soalnya ini selain buku
baru dan ini buku anak. Cukup seru sih aku kalau baca sinopsisnya, jadi aku penasaran. Terus yang kelima, buku ini ada Rindu Yang Membawamu Pulang, Trik Juara Mengatur Waktu. Yang ini dari Aryo Sasongko, ini dari Ziwana Letisa. Terus ini ada Love Trip dan Remember Amsterdam dari Vira Savitri. Terus ada Memorabilia dari Seva. Kelima buku ini aku dapatkan dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya kalau nggak salah sebutkan tema apa saja yang menjadi challenge Goodreads Indonesia. Setiap bulannya kan ada tantangan baca seperti itu. Waktu itu aku jawab puisi, terus buku yang lebih dari 500 halaman, sama buku yang usianya lebih dari 1000 tahun. Dapat buku ini, milih 5 ini soalnya udah aku incer dan lainnya udah gak terlalu minat bagi aku. Jadi deh. Terus selanjutnya ada buku yang aku beli di peti buku, yaitu The World and the Dawn dari Rene Ahdieh. Ini aku punya double, soalnya sebelumnya udah aku beli atau di book haul bulan lalu aku udah beli, dan ini punya double. Terus aku beli Stories for Rainy Days dari Naila Ali. Ini aku pre-order waktu itu. Sebenarnya nggak pre-order untuk pas buku baru yang mau terbit, tapi sebenarnya ini udah terbit sebulan kalau nggak salah, sudah terbit. Cuman ini penulisnya ngadain pre-order lagi, dan itu ada bonus kartu posnya seperti ini dan stiker. Jadi ini emang wishlist aku sejak bukunya terbit, soalnya aku emang suka buku ilustrasi, dan aku lihat di Instagramnya penulis itu ilustrasinya cantik banget kayak watercolor gitu, dan mupeng aku harus punya buku ini. Dan karena ada pre-order itu beli deh. Jadi nggak terlalu sia-sia kalau kita tuh beli di toko buku seperti itu. Aku kasih contekan stikernya seperti ini. Stikernya seperti yang ada di cover ini. Ilustrasinya seperti ini. Aku suka banget. Ini bukunya full bahasa Inggris ya, dan ukurannya hardcover, dan ukurannya mini, cukup kecil. Coba dibandingkan sama buku tuh, kecil banget kan, tapi lucu sih, aku suka. Terus ada Love Is dari Pung. Ini buku ilustrasi. Aku tahu buku ini gara-gara nonton drama Korea W. Aku sangat pengen banget. Dan waktu itu sih aku sempat tanya teman-teman di Twitter, sempat nge-tweet buku yang di drama W itu apakah ada beneran atau cuman ada di serial itu. Ternyata emang sebelumnya ada beneran. Dan ada temen yang bilang kalau bukunya itu ternyata udah diterjemahin di Indonesia. Ini terbitnya tahun ini, cuman aku nggak tahu bulannya apa. Harga aslinya 125, tapi aku titip sama Kiki. Terima kasih banget. Dapat buku ini diskon 71%. Jadi sangat-sangat berharga. Terima kasih bagi Kiki karena mau aku repotin, mau aku titipin buku ini. Kan syaratnya itu harus pakai tiket atau pokoknya pakai Telkomsel lah, dan aku nggak pengguna Telkomsel. Jadi, dan untung banget kata Kiki, ketika dia mau mesenin temannya yang lain udah habis. Jadi aku hitungannya beruntung banget, dan aku suka banget. Ini udah aku selesai baca.
eh ini full anu ya, apa ada sih kata-katanya paling sedikit seperti ini, dan bukunya full ilustrasi. Tuh, bagus kan? Ini nanti rencananya mau aku posting juga atau mau aku ulas untuk Booktuber Indonesia. Bagi yang belum tahu, mulai bulan ini nanti kita komunitas Booktuber Indonesia akan setiap bulannya akan ada istilahnya tuh apa ya, kayak ya tema posting bareng seperti itulah, tapi nggak harus review, dan temanya ditentukan salah satu anggota, dan bulan ini temanya non fiksi yang ditulis perempuan. Pung ini kayaknya perempuan deh soalnya ini nggak nama asli, dan di foto ini ada foto perempuan. Jadi aku pilih buku ini karena bulan kemarin aku nggak terlalu banyak baca buku dan pilihan terbatas, dan ada buku ini. Ini dibilang ya non fiksi ya, soalnya kan ini intinya sih aku masukin ke non fiksi lah soalnya nggak ada pilihan lain seperti itu. Terus aku pinjem Raden Mandasya, si pencuri daging sapi dari Yussi Avianto Pareanom. Ini aku pinjam Mas Dion waktu ketemuan di Kopdar Kutris Indonesia di Solo juga. Aku sangat penasaran sama buku ini. Istilahnya sih buku ini genrenya kayak kolosal gitu ya. Jadi kayak high fantasy atau epic fantasy ya. Aku belum selesai baca sih. Aku jujur aja agak lama bacanya. Bukan karena nggak bagus, cuman kayak gimana ya, tulisannya tuh bener-bener indah, kosakatanya tuh bener-bener mewah, dan karakternya sangat kuat. Jadi aku nggak mau segera selesai dengan buku ini, jadi ingin berlama-lama. Nanti kalau aku suka banget dan feelingku bakalan sepertinya bakalan suka banget, ini nanti rencananya sih mau aku beli dari Mas Dion, atau kalau enggak ya aku swap deh, seperti itu. Terus bulan lalu aku juga beli tas buku Edgar Allan Poe dari Mbak Uci. Ini harganya 275. Aku pesan sebelum puasa kalau nggak salah, dan jadinya bulan Agustus. Tara, bagus kan? Aku suka. Waktu itu bingung ya, aku mau milih cover buku apa ya, takutnya kalau buku baru nanti terkena copyright. Jadi aku milih buku klasik, dan aku suka Edgar Allan Poe karena dark, karena aku suka cerita-cerita yang gelap, dan covernya bagus, jadi aku pilih ini. Belakangnya ini sebenarnya sih yang bagian sini mau pengen aku yang kayak punggung buku seperti itu, cuman aku karena nggak punya gambarnya, jadi di sini kosong. Tapi nggak apa-apa, ini udah sangat bagus. Beli di Mbak Uci. Kalau kalian pengen beli juga dan bisa pesan sesuai keinginan kalian, bisa banget. Terus buku yang aku baca itu cuman ada 5. Ini sama mana ya, oh iya, aduh sebentar ya, cuman ini Bristol, Kesetiaan Mr. X, Haruno Sora, Love Is, dan satunya Dessert dari Elsa Puspita. Aku baca di Jogja, jadi cuma 5 buku aja, dan yang udah direview cuma 2. Aduh, parah banget deh. Gimana ya, kadang sih baru aja aku sempat curhat di Twitter. Rasanya 3 bulan terakhir kenapa aku bener-bener nggak produktif, baik itu blogging. Kalau bacanya sih cukup produktif, cuman yang paling susah itu untuk nge-review. Kalau bacanya challenge baca aku di Goodreads cuman kurang 1 buku dari 100 buku yang aku targetkan, cuman kurang 1. Cuman yang mau update itu males banget. Selain itu aku juga menemukan kegemaran lain, yaitu nonton drama Korea dan drama Jepang. Jadi
seperti bergeser gitu. Mungkin aku terlalu jenuh dan terlalu, ada saat-saat emang aku perlu rehat. Dan jujur aja aku cukup keteteran untuk mereview khususnya dari buntelan. Sebenarnya sih aku nggak keberatan, aku suka banget sama sama buntelan. Terlebih aku adalah order buntelan. Cuman hanya saja kadang aku yang nggak terlalu bisa nggak bisa berkompromi itu soal deadline-nya. Kadang kan ada buku yang harus sudah pasti jadwalnya. Maaf. Dan itu bikin aku fokus sama buku itu aja, dan buku yang lain, terlebih khususnya timbunanku atau buku yang aku beli sendiri atau buku yang enggak ada deadline-nya, aku kesampingkan. Nah makanya itu ya, contohnya aja seperti buku yang aku beli 3 bulan terakhir, atau yang bulan kemarin aja aku beli 4 buku ini. Padahal keempat buku ini adalah wishlist aku banget, tapi sampai sekarang aku nggak sempet baca ya, karena terus jadinya aku nggak mood. Kayak sebenarnya ya kayak sedikit diteror gitu sih. Sedikit kepikiran, jadi agak stres juga. Jadi sih untuk kedepannya mungkin aku akan lebih selektif lagi. Aku maksudnya nggak menutup untuk dapat buntelan, enggak. Aku masih membuka, dan aku masih seneng banget kalau ada yang mau ngasih buku gratis, khususnya buku dari penulis favorit atau wishlist aku sangat-sangat berterima kasih. Cuman untuk selanjutnya mungkin lebih aku pilih-pilih lagi seperti itu. Soalnya aku benar-benar pengen fokus ke timbunan aku, ke buku-buku yang aku beli atau aku punya untuk dibaca. Soalnya itu buku aku sebenarnya penasaran dan pengen segera baca, tapi karena aku mungkin udah lelah duluan, udah jenuh dan menemukan kesenangan yang lain tadi, jadi cukup terbengkalai juga buku-buku yang aku punya seperti itu. Timbunanku itu kalau dulu kan pernah aku posting unread book lah, itu sampai sekarang itu masih nambah lagi, dan nggak tahu sekarang total jumlahnya berapa. Mungkin 300 buku ada buku yang aku belum baca. Makanya itu seperti ada perasaan bersalah, terlebih hutang review yang nggak ada deadline-nya, alias seperti nggak ada jadwal khususnya. Itu yang dari tahun lalu pun ada yang belum aku baca. Jadi aku jujur aja cukup nggak enak. Itu sih yang bikin aku perlu rehat. Mungkin yang bikin nggak aku semangat untuk blogging seperti itu. Jadi mulai bulan ini sih aku niatnya sih mau fokus lagi. Intinya yang mau jadi diri sendiri lagi, baca yang emang pengen aku baca yang emang yang menjadi kesukaan aku. Jadi nggak ada perasaan terbebani dan perasaan bersalah ke orang-orang yang udah ngasih kepercayaan ke aku untuk mereview karya mereka. Jadi semoga bisa lancar lagi, semoga bisa posting sesuai terjadwal setiap minggunya, dan semoga banyak buku baru yang aku dapatkan di bulan depan. Walaupun aku udah agak ngerem juga sih beli bukunya, tapi setidaknya semoga lah timbunanku menyusut. Itu sih harapan terbesar aku. Udah, itu aja buku-buku yang aku baca dan dapatkan, plus sedikit curhat tentang blogging dan sebagainya. Sampai jumpa di postingan berikutnya. Kemungkinan aku akan posting tentang ini untuk posting bareng booktuber yang lain. Soalnya postingnya sih awal-awal bulan ya, awal-awal bulan, sekitar tanggal 1 sampai tanggal 7. Seperti itu. Semoga lebih produktif lagi. Dan kalau ada pertanyaan, komentar, saran, kritik dan sebagainya, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar di bawah.
Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.